فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-43 berkaitan dengan disunnahkannya tayammun, mengedepankan yang kanan dalam taharah, yaitu dalam berwudu dan dalam hal-hal yang lainnya dari perkara-perkara yang padanya pemuliaan. Dan kebalikannya pada hal-hal yang sifatnya buruk atau kotor, maka yang digunakan adalah tangan kiri. Baik. Dan tentunya ini dilakukan pada hal-hal yang memungkinkan untuk mengedepankan kanan dan kiri. Dan datang dalil. Adapun hal-hal yang datang dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya bersamaan, maka sunnahnya adalah melakukannya bersamaan. Dalam amalan wudu, mana dari gerakan-gerakan wudu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tayammun, dalam artian tidak mengedepankan yang kanan, tapi beliau melakukannya secara bersamaan, bagian kanan dan kiri. Hendak ya Muhammad Raga. Kumur-kumur cuma satu tok. Yang satu mana ada kanan dan kiri? Yang mulutnya dua, mulut kanan, mulut kiri enggak? Membasuh rambut. Kalau rambutnya dibasuh ya basah kuyup. Ini keramas namanya, bukan wudu. Mengusap rambut atau kepala. Kalau orang gundul yang diperintahkan mengusap kepala atau mengusap rambutnya, akhi? Kepala. Ya, mengusap kepala. Baik kepala yang berambut maupun yang tidak berambut. Ya, kalau mengusap rambut, kalau yang tidak ada rambutnya repot. Ya kan, pinjam siapa mau diusap. Nah, kepala cuma satu, gimana? Sekarang sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan tayammun, sisi kanan, sisi kiri. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tayammun padanya, pada gerakan-gerakan wudu. Indah ya Abdurrahman Munah. Muka cuma satu. Baik, yang jelas yang ada yang dua, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kedepankan yang kanan, tapi bersamaan. Ketika mengusap telinga, kalau kepala jelas satu kepala. Mengusap kepala ya memang nggak ada kanan kiri, ya kan? Ya, yang jelas telinga dua, tapi diusap bersamaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung kanan kiri. Yang lainnya apa?
Abdurrahman Kisaran. Hah? Tayyib, ketika istinsyak dan istinthar. Ketika istinsyak dan istinthar langsung apa? Bersamaan dimasukkan air ke dua lubang hidung, enggak apa? Kanan dulu, kemudian kiri dulu, enggak. Tapi apa? Secara bersamaan. Tayyib. Ini menunjukkan akhwan bahwasanya tayamun itu memang merupakan apa? Hukum asal pada hal-hal yang padanya takrim, adanya pemuliaan. Cuman ketika datang nas Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan secara bersamaan pada kanan dan kiri, maka kita lakukan bersamaan. Sebagai faedah tambahan di sana juga ada gerakan dalam taharah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tayammun padanya, tapi melakukan secara bersamaan langsung kanan dan kiri. Pada apa itu? Indah ya syukran. Yaitu pada saat mengusap kedua khuf. Nah, saat mengusap kedua khuf, ketika seorang berwudu akhwan, kemudian ingin mengusap khufnya, sebagai apa? Ganti dari mencuci kaki, karena tadi khufnya telah dipakai dalam keadaan taharah. Maka ketika telah batal dan dia ingin wudu dan sampai pada gerakan mencuci kaki, karena dia pakai khuf tidak perlu melepas, tapi cukup dengan mengusap. Nah, ketika mengusap khuf ini sunnahnya akhwan berbarengan kanan dan kiri. Tidak kanan dulu baru kiri dulu, tidak. Tapi apa? Nah, tangan ya dibasahi sedikit, kemudian apa? Letakkan di ujung khuf, kemudian diusamkan ke atas. Nah, tayyib, secara bersamaan. Ini juga menunjukkan akhwan pada saat mengusap khuf tidak apa? Tidak tayammun. Tayyib, padahal memungkinkan tidak? Memungkinkan, pada asalnya kan kanan kiri. Nah, pada kaki itu kanan dulu baru kiri. Tapi ketika Nabi mencontohkan mengusap khuf secara bersamaan, nah langsung kanan dan kiri, maka sunnahnya dan yang lebih utama adalah bersamaan. Walaupun seandainya mengusap khuf yang kanan dulu baru mengusap khuf yang kiri dulu, sah atau tidak Jabir? Sah. Baik. Ini faedah tambahan diingat-ingat. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah taala. Babu ijabatil muadzin. Bab yang menjelaskan tentang permasalahan menjawab adzannya seorang muadzin. Karena muadzin adalah orang yang mengumandangkan adzan. Tayyib. Dan adzan merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar besar kaum muslimin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan adanya adzan di suatu negeri sebagai apa? Sebagai tanda apakah negeri tersebut pantas untuk diserang atau tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menggempur suatu negeri, yastami'ul adzan. Beliau berupaya untuk mendengar ada tidak adzan di negeri itu. Apabila beliau mendengar, maka beliau menahan diri dari menggembornya. Tapi kalau ternyata tidak didengar adzan padanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menggembornya. Baik. Dari sini kita ketahui bahwasanya adzan
merupakan syiar zahir yang sangat penting yang harus ada di negeri-negeri kaum muslimin. Makanya pada perbuatan mengumandangkan azan datang keutamaan yang sangat besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para muadzin keutamaan. Di antaranya pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat. Nah, sebagai bentuk pemuliaan mereka. Dari sisi pahalanya juga luar biasa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Seandainya manusia betul-betul tahu pahala yang ada pada azan dan pada shaf awal, kemudian mereka tidak memiliki peluang untuk bisa mendapatkannya kecuali dengan diundi, maka tentu mereka akan mengundi. Ini menunjukkan keutamaan yang besar pada azan dan pada shaf awal yang sepantasnya untuk seseorang seseorang bersemangat musara'ah, berlomba padanya. Nah, dan sesuai dengan kerasnya dan jauhnya jarak suara yang dijangkau ketika dia berazan, maka dia mendapatkan keutamaan yang banyak. Nah, kenapa? Karena semua yang mendengar azan bersaksi tentang azannya tersebut. Makanya wajib untuk mengikhlaskan azan dan juga menjaga adab ketika azan, itu ibadah yang agung. Nah, agar seorang mendapatkan kesempurnaan, bukan sekadar menunaikan tugas, tapi jaga adab mulai dari berwudu, kemudian dalam kondisi yang bagus. Nah, dia sudah siap sholat, kemudian memanggil manusia sholat. Jangan sampai seorang muadzin memanggil orang sholat dalam keadaan dia belum siap untuk sholat, sehingga yang dipanggil sudah datang, dia datang belakangan. Nah, ini tidak benar. Nah, ingat, muadzin memanggil manusia sholat, adanya keutamaan yang besar. Baik. Makanya ihtisab yang besar, ihtisab yang kuat tentang azan tersebut. Nah, azan ini selain bagi muadzin yang bisa mendapatkan keutamaan yang besar, juga Allah Subhanahu wa taala berikan peluang bagi yang bukan muadzin melalui jalur Melalui jalur menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Nah, itulah yang kita bahas di sini. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah taala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadits riwayat Bukhari wa Muslim. Pada hadis ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dikumandangkan azan untuk kita Alhamdulillah kami menjawab bacaan muadzin. Baik. Di sini perintah faqulu, dan hukum asal perintah menunjukkan wajibnya.
Namun kebanyakan para fuqaha mereka menyatakan bahwasanya perintah ini sifatnya sunnah. Sifatnya sunnah. Lalu apa yang memalingkan dari hukum asal perintah yang wajib menuju sunnah? Yaitu dikarenakan para sahabat dulu ketika menghadiri salat Jumat, di saat dikumandangkan azan Jumat, mereka masih ada yang berbincang-bincang. Baru ketika khatib memulai khutbahnya, maka semuanya diam. Seandainya berbincang-bincang di saat azan dikumandangkan adalah haram karena wajib menjawab azan, maka tentu akan ditegur. Maka tatkala tidak ditegur, ini menunjukkan bahwasanya menjawab azan tidak sampai tingkatan wajib, tapi apa? Hukumnya mustahab, hukumnya sunnah, tapi sangat ditekankan. Kenapa? Karena pahalanya besar. Lalu apa pahala yang ada pada menjawab azan? Ini dijelaskan dalam hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara jelas membimbingkan bagaimana tata cara menjawab azan. Nah, idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Demikian seterusnya, rinci dalam hadis tersebut bagaimana tata cara menjawab azan. Nah, kemudian pada lafaz hayya 'alatain, yaitu ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka salah seorang di antara kalian mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika mengucapkan hayya 'alal falah, maka salah seorang di antara kalian juga mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, maka siapa saja yang melakukan seperti ini sampai akhir, maka dakhalal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis Umar al-Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih, yakin dalam Sahih Muslim, untuk Sahih Bukhari. Nah, saya ingatnya infarada bihi Muslim hadis. Dari hadis ini, hadis Umar al-Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya menjawab azan yaitu dengan menjawab persis, mengulangi seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Pada hayya 'alas shalah menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Demikian pula pada hayya 'alal falah menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian keutamaannya bagi yang menjawabnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Maka jangan sampai seorang meluputkan kesempatan yang besar ini dengan apa? Dengan membiasakan diri lalai ketika azan dikumandangkan. Ketika azan dikumandangkan, usahakan seorang betul-betul ihtisab, menunaikan ibadah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan menjawab perkataan muadzin. Kemudian apabila muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, apa yang diucapkan oleh seorang yang mendengarnya? Demikian pula ketika muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum, apakah kita juga mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin? Kalau kita perhatikan pada lafaz-lafaz azan yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan untuk kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, maka padanya apa? Lafaz-lafaz zikir. Lafaz-lafaz zikir. Dan terkait bacaan as-salatu khairum minan naum yang dinamakan dengan bacaan apa ini? Inda zikri. Bacaan as-salatu khairum minan naum, istilahnya bacaan apa? Bacaan tathwib. At-tathwib dengan fa, tathwibun. Untuk menjawab bacaan ini tidak kita dapati dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diucapkan. Nah, makanya para ulama akhwan ada yang mengatakan kembali kepada keumuman hadis, yaitu berarti apa? Mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Taib. Dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya. Nah, dan yang lainnya akhwan mengatakan pada bacaan tersebut mengucapkan shadaqta wa bararta, engkau telah benar dengan ucapanmu itu, yaitu bahwasanya salat itu lebih bagus daripada tidur. Benar enggak? Benar. Maka kemudian dia sambil kriim-kriim, shadaqta, engkau benar. Nah, tapi kalimat ini bersama dengan masyhurnya di kalangan para fuqaha dan juga diamalkan oleh awamun nas, tapi tidak ada hadis yang menunjukkannya, maka berarti tidak diamalkan. Baik. Sehingga apa yang rajih dalam masalah ini? Yang rajih dalam masalah ini wallahu taala alam, untuk seseorang diam. Kenapa diam, akhwan? Karena keumuman hadis, nah, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin, keumuman ini telah diterangkan nah dalam apa? Hadis Umar, bahwasanya umum itu ndak apa? Ndak tayyib, umum yang tanpa takhsis. Di sana ada takhsis ketika lafaz selain lafaz zikir, yaitu ketika apa? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah ini kan lafaz panggilan. Ketika kita dipanggil, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah, tidak mengulangi bacaan muadzin. Nah, maka seandainya boleh mengkias, maka tentunya lebih utama, lebih kuat untuk mengkias dengan bacaan la haula wala quwata illa billah daripada apa? Daripada mengucapkan seperti bacaan muadzin. Seperti kita disuruh sallu fi rihalikum, kemudian sallu fi rihalikum, sama. Itu tidak pas. Nah, cuman karena dalam ibadah itu tidak boleh mengkias. La qiyasa fil ibadah, dalam ibadah itu tidak ada kias. Kalau tidak ada bimbingan dalam masalah tersebut, bacaan apa yang dibaca, maka al-aslam yang lebih selamat untuk kita diam. Jika ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, nah, kita tidak menjawabnya, kita diam. Demikian pula ketika muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum, kita juga diam. Tidak disunahkan alhamdulillah, alhamdulillah, karena tidak perlu jamaah ini. Nah, tidak perlu. Nah, ini diingat. Baik, pada bacaan tathwib dan pada bacaan muadzin ketika hujan sallu fi buyutikum, yang rajih adalah apa? Diam. Wallahu taala alam. Kenapa diam? Karena kita tidak mendapati dalil yang menunjukkan untuk membaca sesuatu padanya. Loh, bukanlah ada keumuman hadits Abi Sa'id. Keumuman hadits Abi Sa'id, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin, telah ditaksis dalam hadits Umar. Nah, tapi dalam hadis Umar ini tidak ada tayyib bimbingan untuk bacaan as-salatu khairum minan naum. Tayyib, sehingga kita tidak mengucapkan apapun ketika muadzin membaca bacaan tathwib tersebut. Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian juga faedah berikutnya terkait
hadis ini akhwat, dalam masalah menjawab adzan ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya ini adalah ibadah yang paling utama di saat muadzin mengumandangkan adzan. Oleh karena itulah ketika seorang membaca Al-Qur'an dan di situ dikumandangkan adzan, maka hendaknya dia berhenti dari qiraatul Qur'an. Kenapa? Karena saat itu momen yang paling utama untuk dia melakukan ibadah dengan menjawab muadzin. Baik. Karena di sana ada ibadah-ibadah yang keutamaannya mendominasi dari ibadah yang lain ketika ibadah itu memiliki waktu yang khusus. Baik. Di saat azan dikumandangkan, tentunya ibadah yang paling utama saat itu adalah menjawab azan. Di akhir-akhir malam, di waktu sahur, ibadah yang sangat utama pada waktu itu adalah istighfar. Dan seterusnya diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini hukum asalnya. Walaupun terkadang ketika ada murajjih yang menguatkan untuk seorang memilih yang lain karena ada faktor lain, maka terkadang lebih utama untuk dia melakukan hal lain tersebut. Misalnya adzan dikumandangkan, kemudian ada seorang yang minta fatwa dalam kondisi kemungkinan nanti tidak akan ketemu lagi atau dalam kondisi mendesak permasalahan yang ditanyakan, maka ketika itu lebih utama untuk dia mengajari manusia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Ketika khawatir nanti tidak memungkinkan untuk bertemu lagi atau orangnya betul-betul butuh saat itu juga. Permasalahan berikutnya yang ini juga banyak terjadi kekeliruan dalam praktek. Ketika seorang masuk masjid, kemudian dalam keadaan muadzin sedang mengumandangkan azan, mana yang lebih utama baginya? Apakah langsung salat 2 rakaat ataukah dia menunggu sampai azannya muadzin selesai, berdiri di dalam masjid menunggu dan menjawab bacaan muadzin? Baik. Dalam hal ini kita dapati terkadang seorang masuk masjid langsung salat, tidak peduli muadzin sedang azan, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Terkadang dalam salat Jumat kita dapati muadzin mengumandangkan azan, dia menunggu, ingin menjawab azan, sehingga ketika khatib sudah menyampaikan khutbah dia masih salat 2 rakaat. Nah, ini diantara kekeliruan yang banyak terjadi. Lalu apa yang benar dalam masalah ini? Yang benar adalah tafsil sebagaimana dirinci oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Apabila seorang masuknya ke dalam masjid di saat adzan dikumandangkan itu pada salat Jumat, maka yang lebih utama baginya untuk langsung salat 2 rakaat kemudian duduk. Tidak perlu menunggu sampai selesai adzan. Kenapa? Karena ketika adzan selesai maka otomatis khutbah akan dimulai. Padahal mendengarkan khutbah sifatnya wajib, sedangkan menjawab adzan sifatnya sunnah. Maka dalam kondisi ini seorang mengedepankan jangan sampai luput darinya khutbatul Jum'ah, dan tidak mengapa dia mengorbankan untuk untuk tidak menjawab azan. Maka dia langsung salat 2 rakaat kemudian duduk untuk mendengarkan khutbah, tidak menunggu sampai muadzin selesai azannya. Adapun untuk selain salat Jumat, pada salat-salat biasa dia datang waktu zuhur, muadzin sedang azan, berdiri tunggu. Berdiri dia jawab azannya muadzin, setelah selesai dia berdoa selesai azan, kemudian baru salat 2 rakaat. Tapi tunggunya dalam kondisi berdiri. Kenapa? Karena dia belum salat 2 rakaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza dakhala ahadukum
al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sampai dia melakukan salat 2 rakaat. Nah, berarti apa? Dia tunggu dalam posisi berdiri sampai azannya selesai, dia jawab, baca doa, kemudian baru salat 2 rakaat. Ini yang utama. Selain apa? Pada salat Jumat. Kata pada salat Jumat untuk segera dia melakukan salat 2 rakaat agar tidak luput sedikit pun dari bagian khutbah. Nah, ini tafsir yang bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ikhwan. Nah, yang butuh untuk kita camkan. Karena terkadang kita dapati manusia yang terbolak-balik dalam menerapkannya. Wallahu taala alam, walhamdulillahirabbil alamin.